Perkenalkan, nama saya David Ananta Simanjuntak dengan NIM 05392428. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Ini kita diminta untuk menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js yang disepakati pada tugas sebelumnya. Di sini dapat kita lihat, kita disuruh untuk membuat halaman stok belajar dengan ketentuan sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, dan lain-lain. Berikut kriteria yang harus dilengkapi. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Berikut juga kriteria yang harus dipenuhi, bisa kita lihat. Kemudian harus juga bisa menampilkan status dari stok bahan ajar, di mana nanti ada kategori aman, kategori menipis, dan kategori kosong. Nanti akan kita coba pada websitenya. Kemudian ada untuk fitur menambahkan data bahan ajar. Nanti juga akan kita coba. Kemudian pada laman tracking delivery order, berikut beberapa kriteria harus dipenuhi. Itu seperti input delivery, di mana keterangannya ada nomor delivery order dan juga tahun berjalan dan juga sequence number-nya. Berikut contohnya. Oke, berikut juga kita dapat lihat kriteria yang harus dipenuhi dengan struktur project sebagai berikut. Oke, langsung saja kita coba ke websitenya. Di sini saya sudah membuat laman dashboard, di mana di sini ada logo UT, kemudian ada info bahan ajar, tracking pengiriman. Terus saja kita coba ke info bahan ajar. Di sini sudah ada stok bahan ajar sesuai dengan data kita yang di sini, di mana di sini kita bisa mencari berdasarkan kode. Contohnya visit Misalnya kita akan mencari pada lokasi Jakarta, mata kuliah EKMA 4116. EKMA 4116. Maka yang muncul akan kefilter berdasarkan kolom pencarian dari kode yang ini. Kemudian di sini juga ada UT daerah, ada Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Terus ada kategori mata kuliah wajib. Kemudian di sini kita ambil untuk UT daerah Jakarta. Di sini kita bisa lihat ada kode mata kuliah, kemudian beserta judul, ada kategorinya mata kuliah wajib, kemudian UT daerahnya, karena kita pilih Jakarta, dia akan muncul Jakarta. Jika kita pilih Makassar, dia akan muncul Makassar. Untuk kali ini kita coba untuk daerah Jakarta. Kemudian lokasi rak-nya sebagai berikut. Ada quantity, ada safety. Di mana safety ini minimum stok yang harus ada untuk dia mendapatkan status aman. Jika di bawah dari safety, dia akan masuk ke status menipis, dan jika dia status quantity-nya 0, maka dia nanti akan statusnya kosong. Seperti yang ada di sini. Langsung saja kita coba.
Berikut kan total safety-nya ada 12, sementara quantity-nya ada 7, maka statusnya akan menipis. Kita juga bisa menfilter berdasarkan status dengan menceklis mencentang kalau menipis, maka yang tampil hanya akan status menipis. Dan juga kita coba yang statusnya kosong, karena tidak ada data yang kosong, maka tidak ada data yang tertampil. Maka coba kita edit, kita turunkan kuantitinya jadi 0. Maka statusnya akan berubah menjadi kosong. Dan jika kita centang, maka akan ke filter status mata kuliah yang kuantitinya 0. Di sini juga kita bisa tracking berdasarkan judul, berdasarkan stok, berdasarkan harga, dan juga berdasarkan kode. Bisa dari ascending dan descending. Oke, kita coba juga. Di sini ada tombol reset untuk mengembalikan seperti awal dan juga menambahkan mata kuliah. Kita coba menambahkan berdasarkan data yang sudah kita dapat sebelumnya. Misalnya kita akan menambahkan mata kuliah biologi umum. Ini untuk kodenya, judulnya biologi umum, kategorinya praktikum, untuk daerahnya kita buat saja Surabaya atau Padang. Padang, lokasi raknya R3, B2, kemudian kuantitinya kita buat 20, sementara safety-nya kita buat 10 dengan harga 80.000. Catatan ini opsional, kita bisa tambahkan misalnya buku terbaru. Tambahkan, maka karena kita menambahkannya ke UT Daerah Padang, maka dia akan bertambah. Ini yang kita tambahkan tadi. Mata kuliah biologi umum, praktikum, quantity kita masukkan tadi 20, safety-nya 10, maka statusnya akan aman. Dan ini kita masukkan tadi catatan opsionalnya buku terbaru, maka dia akan tertambah ke UT Daerah Padang. Oke. Untuk tracking pengiriman. Sini kita bisa menambahkan nomor delivery ordernya, langsung saja kita buat. Maka dia akan muncul DO 2025. Untuk status tiket ada yang kedua, karena sebelumnya udah ada 1, maka dia akan 002. Misalnya kita masukkan NIM saya sendiri 0539242118. Namanya kita buat saja dev. Ekspedisinya kita buat express. Di sini ada 2, regular 3-5 hari, yang express 1-2 hari. Kita pilih saja yang express. Kemudian paketnya ada yang IPS dasar dengan harga 120.000, sedangkan yang IPA 140.000. Kita pilih saja yang IPA dasar. Kemudian untuk tanggal kirimnya kita buat saya today, tanggal 30 November 2025, dengan harga 140.000. Kita tambahkan delivery order, maka dia akan muncul di bawah yang 002 tadi. Ini yang kita buat barusan dengan nomor delivery ordernya sebagai berikut, kemudian NIM-nya sebagai berikut, namanya dev, kemudian express, paketnya yang IPA tadi 002, tanggal kirimnya per hari ini 22 tanggal 30 November 2025 dengan harga 140.000. Baik, sekian penjelasan mengenai tugas 2
pemrograman berbasis website dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan dan kata. Saya ucapkan terima kasih.